Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan bukti-bukti kebenaran jalan bertasawuf, ya, yaitu untuk memperoleh ilmu ma'rifah. Apakah jalan tasawuf untuk meraih ma'rifah ini termasuk jalan yang hak atau tidak? Maka dalam hal ini Imam Ghazali memberikan satu perhatian khusus terkait tema ini, yaitu dengan bayanu syawahidis syar'i ala sihhati tariqi ahli tasawuf fiktisabil ma'rifati la minat ta'alumi wala minat tariqil muqtadi. Imam Ghazali menjelaskan tentang bukti-bukti dalil syar'i, ya. Dalil syar'i itu berarti dalil yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ala sihhati tariqi ahli tasawuf, yaitu atas kebenaran jalan yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf fi iktisabil ma'rifati, di dalam memperoleh ilmu ma'rifah. Jadi menurut Imam Ghazali bahwa jalan ini adalah jalan yang hak, jalan yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. La minat ta'alumi, ya, bukan berdasarkan dari belajar, wala minat tariqil mu'tadi, dan juga bukan dari jalan yang umum, gitu. Iklam, ketahuilah, anna man, sesungguhnya orang, ingkasafa, yang tersingkap, siapa man, lahu, baginya, syai'un, apa sesuatu, walau syai'ul yasir, walaupun itu sesuatu yang sedikit, bitorikil ilhami, dengan melalui jalan ilham, wal wuku'i, dan wukuk, ya, dirasakan, fil qalbi, di dalam hati, min haitsu la yadri, dari sekiranya dia tidak tahu, faqad soro, maka sungguh dia telah menjadi, siapa man, arifan, itu orang yang arif, bisihhati tariqi, dengan benar jalannya. Maksud penjelasan Imam Ghazali di sini bahwa Allah itu punya ilmu yang tak terbatas.
Ada kalanya ilmu-ilmu Allah itu bisa diakses melalui proses belajar dengan ilmu. Tapi terkadang ada ilmu Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Maka orang yang memperoleh pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperoleh pencerahan rohaniyah akhirnya memperoleh yaitu sumber ilmu bitorikil ilhami dengan melalui jalan ilham yang masuk ke dalam hati, maka orang tersebut layak disebut sebagai seorang arifan. Orang yang arif, orang yang telah mengenal. Itu. Jadi Imam Ghazali membenarkan teori ini, bahwa Allah ketika berkehendak kepada siapapun yang dikehendaki itu bisa memberikan limpahan ilmu tanpa melalui sebuah proses yang umum. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, diberikan pencerahan-pencerahan batiniah sehingga tiba-tiba memiliki ilmu pengetahuan yang tak terbatas, unlimited. Gitu. Kenapa demikian? Karena orang tersebut telah dipilih oleh Allah, diberikan anugerah, yaitu wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa man lam yudrik dzalika min nafsihi khattun, barang siapa yang belum mendapatkan dari dirinya khattun sama sekali, yaitu pengalaman atau ilmu-ilmu yang min ladunna ilman tadi, jika dirinya belum memperoleh itu, fayang bagi, maka seyogyanya ayyumina bih, hendaklah dia beriman dengannya. Itu. Jadi misalnya kita sudah riyadhah mujahadah tapi belum mendapatkan anugerah ilmu laduni yang ilhami tadi, kita tetap beriman, percaya bahwa Allah itu punya kuasa untuk memberikan ilmu hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Fa inna darajatal ma'rifati fih, maka sesungguhnya derajat ma'rifah fih di dalamnya azijatun jiddan, itu sangat istimewa sekali. Jadi derajat ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Wa yashhadu lidzalika syawahidus syar'i wat tajarub wal hikayat, dan dapat diperkuat dengan bukti-bukti syara, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah yang berbunyi yu'til hikmata may yasha. Ini artinya bahwa Allah dapat memberi al-hikmah. Al-hikmah ini pencerahan-pencerahan rohaniyah man kepada siapapun yasa, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam ayat lain juga dijelaskan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami juga bisa memberikan ilmu kepada
siapapun, yaitu ilmu dari sisiku. Kemudian tajarub ini ya proses yang empiris ya. Kalau di dunia tasawuf ini bisa kita lihat ya dalam satu komunitas torekoh atau komunitas tasawuf atau zawiyah, pasti di antara para salik ya itu ada yang bersungguh-sungguh ya, ada yang istiqomah. Nah, pasti di antara para salik ini ya, dari cerita-cerita sebelumnya ada senior-senior yang telah mendapatkan anugerah itu. Nah, ini namanya berdasarkan tajarub, jadi proses empirisme pengalaman dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Wal hikayah itu bisa berbasis pada cerita-cerita ulama-ulama sholihin ya, seperti cerita yang kalau di Jawa itu ada cerita soal Sunan Kalijaga ya, yang mendapatkan ilmu laduni ya, karena telah berhasil melakukan riyadhah mujahadah ya, mengikuti apa yang menjadi nasihat dan saran Sunan Bonang. Ini contohnya, ini minal hikayat ya. Dan juga banyak hikayat-hikayat lain ya, seperti ya Mbah Hasyim Asy'ari ya, salah satunya ketika beliau nyantri di Bangkalan ya, suatu hari beliau mendengar ya cincinnya istrinya Mbah Kholil itu jatuh di WC ya, sebagai ikhtiar Mbah Hasyim Asy'ari beliau berusaha bagaimana bisa mendapatkan cincin tersebut, dan akhirnya bisa diperoleh, dan itu sebagai salah satu ya kefutuhnya ilmu atau mendapatkan ridhonya seorang murid dari seorang guru. Nah, ini juga berdasarkan hikayat-hikayat. Maka dalam hal ini Imam Ghazali ya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran tasawuf yang oleh sebagian dianggap itu keluar dari Islam ya, sesungguhnya tidak benar. Karena apa yang dibahas di dalam tasawuf semua merujuk pada keteladanan Nabi besar Muhammad SAW dan juga berpegang teguh pada dalil-dalil syar'i. Amma syawahid ya, adapun bukti-bukti fa qauluhu ta'ala, maka yaitu firman Allah Ta'ala. Ini bagaimana Imam Ghazali memberikan argumentasi yang kokoh ya tentang kebenaran ilmu tasawuf. Kalau sudah diberikan argumentasi yang kokoh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini asarnya, ini hikayah orang-orang sholihin ya, ini pembuktian para salik ya, mereka sampai mendapatkan derajat sholihin, itu semuanya berawal dari proses meyakini kebenaran ilmu tasawuf. Faqauluhu ta'ala, maka yaitu dasarnya firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini dasar bertasawuf, itu ayat ini Al-Ankabut 59. Walladzina, dan bermula orang-orang jahadu ya,
mereka yang sungguh-sungguh fina pada jalan kami, ya, barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Itu. Ini janji Allah. Lanahdiyannahum, ini pakai lam tauhid, masih pakai nun sakilah, berarti menunjukkan ya kesungguhan respon ya, Allah terhadap orang-orang yang sedang berjuang di jalannya. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, pada jalan kami. Jadi siapapun yang ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, ya, maka Allah juga akan memberikan petunjuk, ya, jalan bagi mereka. Fakulu hikmatin, maka bermula tiap-tiap hikmah. Ya, hikmah itu yaitu pencerahan yang masuk ke dalam hati seorang salik, ya, itu namanya hikmah. Tadharu, itu nyata, minal qalbi, dari hati, bil muwadzobati, dengan muwadzobah. Muwadzobah itu berarti kontinuitas, melakukannya itu terus menerus, ya, alal ibadati, atas ibadah, min ghairi ta'allumin, tanpa didasari belajar, bahwa maka bermula man bitorikil kasfi, dengan memperoleh jalan kasaf, wal ilhami, dan ilham, ya. Jadi ini maksudnya bahwa orang yang mendapatkan pencerahan batiniah, ya, seperti mendapatkan kemakrifahan atau mendapatkan ilmu hikmah, itu bisa dirasakan dan diperoleh oleh siapapun, yaitu bitorikil kasfi, dengan mendapatkan ketersingkapan, wal ilhami, dan ilham. Karena keistiqomahannya, ya, mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, misalnya disuruh istiqomah sholat 5 waktu, ya, diamalkan, ditambah sholat sunnahnya, diamalkan, ditambah zikir-zikirnya, diamalkan, ya, secara kontinu dan istiqomah, maka orang yang memiliki istiqomah inilah yang memperoleh anugerah kasaf tadi. Nah, ini didasarkan pada hadis Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, amilah, yang beramal siapa, man, bima, dengan sesuatu, ulima, yang telah diketahui, apa ma, jadi barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah diketahui. Jadi misalnya dikasih wejangan gurunya, ya, hanya disuruh istiqomah sholat 5 waktu, menjaga sunnah-sunnahnya, dan menjalankan zikir dan yang lainnya. Warrasahu,
maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmama, yaitu pengetahuan, mengetahui sesuatu, lam ya'lam, yang dia tidak tahu sebelumnya gitu. Akhirnya bahasa pesantrennya kefutuh, ya, bisa memahami sesuatu yang sebelumnya belum pernah diketahui. Wa waffaqahu fima ya'mal, dan ya telah terjadi kesesuaian, ya, dengan apa yang dia amalkan, hatta yastaujibuha, sehingga ya membuat wajib al jannata, surga. Ya, akhirnya dengan keistiqomahan tadi Allah membuka kasyaf, membuka anugerah ma'rifah, sampai akhirnya Allah memberikan anugerah surga. Ini dasarnya dari sendika dawuh, ya, mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh seorang guru. Terus sebaliknya, wa man lam ya'mal, dan barang siapa lam ya'mal, yang tidak mau mengamalkan, bima, dengan sesuatu, ya'lamu, yang dia ketahui. Kalau yang pertama tadi dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau yang kedua ini dia tidak mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, ya, tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Bima ya'taha fima ya'lamu walam yuwafiq fima ya'malu hatta yastajiban nar, ya. Akhirnya dia terhalang dari segala sesuatu yang sudah diketahui dan tidak mendapatkan petunjuk, ya, di dalam mengamalkan sesuatu, sampai akhirnya dia layak untuk menjadi ahli neraka. Ini yang kedua, ini ya jalan yang tidak lurus, artinya jalan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dikasih ilmu tapi tidak pernah diamalkan, sampai akhirnya terhijab, ya. Terus segala yang diamalkan bertentangan dengan ilmu, sampailah dia menjadi orang yang berhak untuk masuk neraka. Karena apa? Apa yang dia ketahui tidak diamalkan. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Jadi dari penjelasan hadis tadi bahwa orang yang mendapatkan anugerah kasfi yaitu sederhana, orang yang istiqomah mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu kuncinya di situ. Ketika dia istiqomah, maka Allah lah yang akan memberikan anugerah, yaitu ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tinggi, ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa man, dan barang siapa, yattaqi, yang bertakwa, siapa man, Allah, pada Allah itu. Jadi siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka janjinya Allah, yaj'al lahu makhrajan, akan diberikan baginya, yaitu makhrajan, jalan keluar.
Misalnya berkaitan dengan ilmu yang sebelumnya tidak paham menjadi paham, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ini sebagai bentuk cara Allah memberikan solusi bagi orang yang bertakwa kepadanya. Terus janji berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari sisi yang dia tidak tahu. Ya'lamuhu ilman min ghairi ta'allumin. Orang tersebut bisa mengetahui ilmu tanpa belajar. Wa yufattinuhu min ghairi tajribatin, dan dia menjadi cerdas tanpa tajribah. Jadi memiliki yaitu sifat fatonah, kecerdikan. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu wa yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka menjadikan lakum bagimu furqanan, sebagai pembeda. Kila dikatakan nuron, yaitu cahaya, yufarriqu bi bainal haq wal batin, yaitu Allah memberikan limpahan cahaya kepadanya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yahruju bihi minas syubuhat, dan dia keluar dari segala syubhat, yaitu keserupaan-keserupaan yang membuat ragu. Wadzalika, dan demikian itu, karena ada yaksuru, banyak fi du'aihi, di dalam doanya, min su'alin nur, dari permintaan soal cahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya Allah, a'tini nuron. Jadi Nabi Muhammad sendiri ya sering berdoa minta diberikan cahaya. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah aku nuron, cahaya, wazidni, dan tambahilah aku nuron, cahaya, waj'alni, dan jadikanlah li kepadaku, fi qalbi, di dalam hatiku, nuron, cahaya, wa fi qabri nuron, dan di dalam kuburku nuron, cahaya, wa fi sam'i, dan di dalam telingaku nuron, cahaya, wa fi basori, dan pada pandanganku nuron, cahaya. Hatta qala, sehingga bersabda siapa Nabi, wa fi sya'ri, dan di dalam rambutku, wa fi basyari, dan di dalam kulitku, wa fi lahmi, dalam dagingku, wa dami, dan darahku, wa idhomi, dan tulangku, semua diberikan cahaya. Ini doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasuila, dan ditanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkaulillahi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, afaman syarraha Allahu sadrahu lil Islam wa ala nurim min rabbih. Afaman syarraha, maka apakah ya orang saroha yang telah mendapatkan penjelasan
Siapa Allah? Allah. Saroha yang telah memberikan penjelasan siapa Allah sadrahu pada dadanya lil islami kepada Islam, bahwa maka bermulaman ala nurin itu atas cahaya min rabbihi dari Tuhannya. Jadi orang yang telah mendapatkan penjelasan dari Allah ya pada dadanya untuk Islam, maka hakikatnya orang tersebut telah mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mahadas sarhu, apa yang disebut dengan lapang dada? Faqala, maka menjawab siapa Nabi, huwa tausiah, yaitu jembar dadanya ya. Innan nura, sesungguhnya cahaya, idza kutiba bihi fil qalbi, ketika diletakkan ya cahaya itu di dalam hati, ittasya'a, maka menjadi luas, lahu baginya apa asyudru dada, wansaroha, dan menjadi jembar gitu. Jadi artinya barang siapa yang mendapatkan nur ilahiyah yang masuk ke dalam hatinya, maka hatinya akan menjadi ittasa'a, menjadi luas ya, wansaroha, dan menjadi lapang dada. Itu. Waqala Nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abbas, kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma ya Allah, faqihu, jadikanlah dia fiddini, di dalam agama ya. Jadilah ahli agama ya orang tersebut, fiddini, di dalam agama, wa'allimhu, dan berilah pencerahan kepadanya, at-ta'wila, yaitu ta'wil. Wa qala, dan berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, ma indi syai'un asarruhun nabi ilaina ila ayyu tiyallahu ta'ala abdan fahman fi kitabihi wa laysa hadza bita'allum. Wa qila fit tafsir qauluhu ta'ala yu'til hikmata may yasha. Jadi Sayyidina Ali berkata, ma indana syai'un, tidak ada bagiku itu sesuatu yang sifatnya itu rahasia, kecuali Allah telah memberikan kepadaku, yaitu satu anugerah pemahaman di dalam memahami kitabnya. Walaysa hadza bita'allum, dan ini tidak melalui proses belajar. Jadi Sayyidina Ali memperoleh anugerah ilmu laduni ini. Nah, kemudian diperkuat dengan ayat yu'til hikmata may yasha. Yu'ti, telah yu'ti, memberi siapa Allah al hikmata, yaitu hikmah, pencerahan rohani, man, kepada orang, yasha, yang berkehendak siapa Allah subhanahu, yasha, yang berkehendak siapa Allah ya. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan anugerah ilmu ma'rifah, ya dia akan mendapatkan itu. Ayat lain yang berbunyi fafahamnaha Sulaimana, fafahamnaha, maka kami telah memahaminya, Sulaiman, pada Sulaiman ya, seperti Nabi Sulaiman diberikan anugerah bisa memahami ya bahasa berbagai binatang dan hewan. Ini juga salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Darda, dan ada siapa Abu Darda, yaqulu, berkata, al mukmin, bermula orang mukmin, man, itu orang yang dulu yang melihat siapa, man, binurillahi, dengan nur Allah, min waro'is satri rokikillah, rokik ya, dari balik
belakang tirai ya. Wallahu innahu lal haqqu yaktifuhu wa fi qulubihim. Bagi Allah itu ya dapat saja meletakkan ke dalam hatinya dan memberikannya melalui lesannya. Wa qala ba'du salaf dul mu'minin kahanatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu, takutlah firasatal mukmin, yaitu firasatnya orang mukmin. Fa innahu, maka firasatnya orang mukmin yang dulu itu melihat apa firasatul mukmin binurillahi, dengan cahaya Allah itu. Jadi firasatul mukmin yaitu itu anugerah yang dirasakan oleh seseorang ya, itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahi yasiru qaula ta'ala, dan beberapa ayat lain juga memperkuat ya, seperti inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya ada orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ya. Warwa Al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda siapa Rasulullah, al ilmu ilmani. Ini menurut dawuh Kanjeng Nabi, ilmu itu ada dua. Yang pertama fa ilmun batin, pertama adalah ilmu batin fil qalbi, di dalam hati. Fadzalika, maka demikian itu, wal ilmun nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu. Ini penjelasannya ya. Jadi al ilmu ilmani fa ilmu batin fil qalbi fadzalika huwal ilmu an-nafi. Itu. Wasuila ba'dul ulama anil ilmil batin ma huwa. Sebagian ulama ditanya soal ilmu batin itu apa. Wa qala, maka menjawab siapa ulama, wa bermula ilmu batin sirrun, itu rahasia, min asrarillahi, dari rahasia Allah Subhanahu wa taala, yaqdhifuhu wa ta'ala fi qulubi ahbabihi, yang diletakkan oleh Allah di dalam hati kekasihnya. Lam yattali alaihi mulkan wala basharon, yang juga tidak diberikan kepada raja maupun makhluk. Wa qad qala, dan telah berfirman wa ta'ala, inna min ummati, sesungguhnya dari umatku, muhaddisina, ada yang ahli hadis, muallimina, ada yang ahli mengajar, mukallimina, ada yang ahli kalam, wa inna Umar, dan sesungguhnya Umar, minhum, itu di antara mereka. Itu. Jadi hadis ini memperkuat bahwa Umar itu salah satu orang yang mendapatkan anugerah ilmu laduni. Waqala Ibnu Abbas, dan telah berkata siapa waqara Ibnu Abbas, dan telah membaca siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyya wala muhdas. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus, min qablika, dari sebelumnya, min rasulin, dari nabi, wal nabiyyin, dan dari nabi, bukan dari nabi, wala muhaddas, yakni as-siddiqin, yaitu orang-orang yang lurus, wal muhaddis wa al mulhim, yaitu orang yang mendapatkan ilham. Wal mulhim walladzi inkashafa lahu fi batini qalbihi. Wal mulhim, orang yang mendapatkan ilham, yaitu orang yang telah mendapatkan anugerah mukasafah di dalam batin hatinya, min jihadid tahil,
dari aspek dalam, la min sihatil mahsusat al kharijiyah, bukan dari aspek indra al kharijiyah yang luar, ya. Jadi demikianlah penjelasan Syekh Imam Ghazali terkait adanya ilmu ma'rifah, ya, yang dirasakan oleh para sufi, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, ya, bahwa jalan tasawuf, jalan thariqah itu adalah jalan yang hak, yang memiliki dasar yang cukup kuat, bersumber dari hadis, ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan ya sumbernya langsung dari ayat-ayat yang diambil dari ayat Al-Quran. Terus ditambah lagi wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami telah memberikan pengetahuan kepadanya min ladunna, dari sisiku, ilman, yaitu ilmu. Ini menunjukkan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu laduni. Nah, tadi sudah diingatkan, kalau kita melihat ada orang yang memperoleh itu, ya kita cukup beriman. Kalau toh kita belum, ya posisi kita ya hanya bisa beriman, karena dasarnya Al-Qur'annya jelas gitu. Dan empiris, artinya ya banyak orang yang telah memperoleh anugerah itu. Jangan sampai kita kemudian ingkar, menganggap tidak ada orang yang mendapatkan ilmu laduni, ya. Bohong itu kalau orang yang mendapatkan laduni. Sebab bagi Allah sangat mudah untuk memberikan sesuatu kepada siapapun yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang suatu saat bisa merasakan kebenaran ayat wa 'allamnahu min ladunna ilman. Amin ya rabbal alamin.